Ya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Rabu 13 Agustus 2023 ya. IHSG dalam posisi tadi ya naik di akhir ya. Masih kesulitan nembus 7.000 ya. Oke, ya gue hari ini mau bahas Pegas ya guys. Bahas santai aja. Ya hari ini ngegas. Ya, Pegas ini ngegas 6% ya, 6,6%. Dan ini juga adalah saham yang dimasukin Pak Lo Keng Hong ya. Oke. Ya. Gue tetap ingetin ya guys, di pasar modal itu yang terutama adalah safety first. Safety, keamanan ya. Masalah beggar itu belakangan ya. Yang penting lo pastikan duit lo di tempat yang aman, yang udah jelas kecil kemungkinan itu perusahaan terjun sampai ke gocap ya. Dan lo harus pastikan bahwa emiten itu rutin bagikan dividen per tahun ya. Itu pengaman lo dividen itu ya. Masalah beggar itu belakangan ya. Bisa dapat beggar nggak? Bisa gitu loh. Contoh kemarin auto ya. Gue pribadi kalau nggak salah udah 90 pas 100 ya sempat lah. 100 turun lagi 90. Pokoknya sekarang lagi sekitar segitu. WIIM nih hari ini ya. WIIM itu kok ngegas gitu loh. Gua lihat ya. Average gua kalau nggak salah 700 lah. Kalau gue nggak salah ya. Berarti itu sekitar udah hampir 200, 200 ya? Iya, 200 lah. 200% misalnya. Meskipun jumlah lotnya tidak sebanyak gue di perbankan gitu ya. Tapi kan at least bertumbuh porto kita kalau di total semua ya. Terus Medco gue Fred Gope. Ya, sekarang udah 1.500 tuh berapa? Dua 200 kali ya. Ya, sekitar segitulah. Eh, Intinya gini dulu, yang penting lu pastikan itu emiten lu aman ya. Masalah beggar belakangan bisa dapat gak? Pasti bisa. Pasti lu kena. One day lu pasti kena ya. Tadi ada yang komen juga ya, gue lihat di YouTube gue dia ambil Medco sekarang udah 90% kalau nggak salah dia ya. Yang penting ke lu masukin di emiten itu aman dulu gitu loh. Sisa masalah beggar nanti lu pasti dapat. Ya guys, itu di bukunya Benjamin Graham lu diajarin kayak gitu ya. Sekarang gue mau bahas sampai gas ya. Saat ini eh sampai gas nih lagi diakumulasi sama Pak Lo ya. Nah, kita tahu ya, namanya Pak Lo kan namanya udah besar ya. Namanya udah besar. Nah, itu menciptakan semacam LKH efek lah, kita bilang ya. LKH efek, sehingga orang ikut-ikutan. Kalau Pak Lo beli ini, orang ikut-ikutan masuk ya, supaya bisa cuan bareng. Nah, itu namanya LKH efek. Tapi tetap kita harus memperhatikan margin of safety kita. Nah, margin of safety kita gimana? Kita harus cek harganya Pegas ini dibandingkan dividennya tuh berapa. Nah, itu margin safety ya. Nanti akan kita bahas bareng. Berapa margin safety-nya Pegas ini ya. Sehingga seumpama nanti Pak Lo Keng Hong to take profit, kita nggak masalah karena kita masih dapat dividen. Dividennya masih oke. Jadi nggak masalah. Ada banyak kok emitennya Pak Lo yang bagi dividen yang bagus-bagus. Misalnya BNGA, ini Pegas, terus NISP loh, lagi lumayan NISP ya kalau dia stabil. Terus apa lagi tuh? Nah, kalau dia ya gua lupa lah. Pokoknya yang dia emiten-emiten ini yang bagi dividen sumpama Pak Lo TP pun lu nggak masalah. Ya. Jadi lo harus pilih-pilih juga nih Pak Lo masuk di mana gitu loh. Harus cek margin safety lu gimana. Yang penting safety lu nih gimana nih kalau ada di emiten ini ya. Oke, Pak Lo Keng Hong menceritakan bahwa keputusannya masuk di Pegas ini eh berinvestasi pada saham yang berfundamental positif ya, mengkonfirmasi bahwa dirinya membeli saham Pegas di harga 1.100 ya. Lu udah tahu nih average-nya Pak Lo itu ada di sini ya. Sehingga suatu waktu dia pasti bisa TP ya, pasti bisa. Satu, tapi nggak tahu juga apakah
Dia masuk sini ngincer dividennya dong, kita juga nggak tahu karena dividennya Pegas tuh emang cukup oke. Setahu gue Pegas itu emang jalannya sih nggak terlalu gede-gede banget ya kalau secara capital gain, sehingga biasanya orang yang masuk di Pegas itu condong memang ngincar dividennya so far yang gue tahu ya. Ya. Dia masuk Pegas setelah dia melepas MBSS ya. Nah, jadi dia ada di average 1100 ya. Nah, bagi Palo juga mau BUMN atau swasta sama aja lah kata dia ya. Semuanya sama aja. Ya. Oke. Ya, jadi emiten ini Pak Lo kita udah tahu ya. Sekarang dia di average 1100. Nah, hari ini kalau lo lihat hari ini transaksinya ya, Pegas ya. Transaksinya ada sekitar 159 miliar ya. Itu sih ya tergolong di atas normal dikit ya, tapi masih wajar kalau di emiten sekelas Pegas ya. 150 M itu masih sekejar di atas wajar dikit tapi masih oke normal ya. Kalau yang kayak 600 M, 700 M itu kayak MMN itu memang anomali itu ya, anomali. Nanti mungkin gue bahas lagi lah kalau sempet ya. Ah itu tadi AMMM tuh udah TP tuh. MG ya. MG. Mandiri Sekuritas sudah TP 60, kemarin 40, masih sisa 50 M. Besok dia mau TP lagi 50 M. Nah, tadi yang akumulasi beli udah pada dikit-dikit tuh. Nah, gue nggak tahu tuh. Kayaknya bau-baunya udah sepi nih yang mau akumulasi nih ya. Gue nggak tahu nih ya. Nanti lihat aja lah besok. Kita bahas ke Pegas dulu. Oke, hari ini yang masuk eh ya Mandiri Sekuritas ya masuk ya paling banyak ya Mandiri, terus ada BK, DR ya. Tadi udah gue catat sih di sini. Nah, Mandiri Sekuritas masuk di Pegas itu dia 11 miliar, ngeluarin 11,7 miliar ya dengan lot 8,3 juta. Average-nya dia 1405 ya, average-nya. Lalu kedua ada JP Morgan ya 9 M, average 1400 ya 6,5 juta lembar ya. Oke, lalu ada DR nih RHB Sekuritas 7 miliar lah ya. Seginilah yang tadi bikin harga itu pada ngangkat nih mereka nih ya. Ya. Eh ya jadi kalau di sini sih masih so far kita tahu average-nya, tapi kalau untuk sekelas Pegas ya kita akan hitung nanti harga warasnya, margin of safety lu di mana, sehingga kita nggak perlu takut, nggak perlu. Kalau menurut gua kalau di Pegas ya nggak perlu takut. Sumpama mereka TP pun kita selon gitu loh ya. Si ini TP kita selon, ini TP. Atau Pak LKH take profit juga kita santai. Tapi menurut gua Pak LKH kemungkinan kalau masuk sini kayaknya kalau mau ngincar bigger ratusan persen kan berat ya setahu gue. Mungkin dia memang ngincer dividen di sini mungkin aja. Ya kalau gue dia ngincer dividen gue bisa mengerti dia masuk di Pegas gitu loh ya. Oke, nah ini kan kita lihat dia punya EPS 180 ya guys ya. 180 kemarin dia bagi DPR 66% ya. Kemungkinan tahun depan dia bagi 180 kali 66% ya. Ya, 118 lah guys dividen tahun depan. Nah, ini buat apa nih John? Buat ngitung margin safety lo. Ya, 118 berarti itu dapat yield di harga sekarang. Hmm, ya, 8,2% ya. 8,2%. Oke. Nah, berarti tuh harga Pegas tuh kira-kira ya eh kalau pakai EPS dia ada 180 kali 10 aja. Di atas 1.800 baru mahal ya. Di atas 1.800 mahal. Tapi kalau dari dividen, jadi 118 ya kali 10, 1.180 sampai 2.360 ya. Ya. Jadi maksudnya apa nih? Ini margin safety lo, ini safety harganya ya.
supaya lu nggak beli barang kemahalan. Sumpama anggaplah Pegas ini kepompom. Wah, pada rame-rame masuk itu tahu-tahu ke harga 3.000, tahu-tahu. Ya, Pegas. Nah, lu udah tahu nih, wah ini udah di atas margin safety gue nih ya. Berarti lu lebih baik nggak usah beli gitu loh. Soalnya kalau jatuh, dividennya itu lu dapatnya bakal kecil. Misalnya kan tadi 118, lu dapat di 3.000 kan. Lu cuma dapat yield 3,9. Sebenarnya sih masih lumayan, tapi tetapnya kecil ya. Kenapa gua kasih range 2.360? Karena kalau 2.360 lu masih dapat 5%. Sumpama lu kena pembantaian pun ya istilahnya ya. Kena pembantaian pun lu masih dapat 5% per tahun. Lu kagak rugi basically ya. Nah, ini angka ini gua kasih tuh supaya lu tahu margin safety-nya di barang ada di mana. Itulah. Ya, jadi itu untuk Pegas dan dia dividen historinya gimana sih Pegas? Kita cek dividen history Pegas ya, rutinitasnya gimana? Kita buka. Em, ya dari 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iya, dia bagi terus ya guys. Pegas ini dari tahun 2004 ya, dari zamannya Bu Mega lah. Ya, sama Kiai Haji Gus Dur. Jadi, kalau masalah dividen nih nggak usah diraguin untuk Pegas ya. Oke, jadi hari ini lagi naik juga 6%. Ya, oke. Jadi ini emiten rutin bagi dividen dan saat ini masih memang 1.435 masih di harganya. Maksimum harga yang gua kasih lu jangan beli di atas ini. 2.360. Ya, itu aja sih gua wanti-wanti. Oke guys, gua rasa untuk Pegas sampai di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data nggak bisa